Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat para pecinta, para penggiat Trigona, Kelulut, Galo-galo, Kale-kale, Kelanceng, dimanapun berada. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Pada kesempatan pagi ini mungkin saya hanya sekedar memberi informasi atau menyampaikan hal yang berkaitan dengan maraknya para peternak yang pemula, semakin banyaknya para penggemar dari Kelulut. Jadi mungkin bentuknya hanya himbauan atau mungkin video ini hanya sebagai koreksi atau pembanding dengan maraknya bisnis investasi bodong yang berkedok Kelulut atau ternak kelanceng atau ternak galo-galo atau ternak sejenis apapun namanya yang berkaitan dengan Trigona. Nah, jadi saya mungkin di YouTube banyak melihat bahwa teman-teman semuanya ada yang sudah terkena imbas daripada bisnis investasi bodong melalui ternak Kelulut. Nah, jadi pada dasarnya ternak Kelulut atau kelanceng ya lumayan menjanjikan, karena mungkin hasil penelitian orang-orang ahli mengatakan bahwa madu Kelulut, madu jenis ini dapat menyembuhkan beberapa macam penyakit atau khasiat daripada madu ini luar biasa, sehingga madu ini dari harganya mungkin berbeda dengan harga madu-madu lebah lainnya. Jadi mungkin itulah yang sekarang menjadi ternak ini menjamur. Tapi ya syukur, artinya semakin banyak para peternak, semakin banyak para penggiat, dan semakin banyak orang-orang yang suka dengan ternak madu, berarti kelestarian alam semakin terjaga, khususnya untuk penyerbukan buah-buahan atau jenis apapun itu yang kita konsumsi. Nah, artinya begini, bahwa ternak madu kita ini berjumlah sekitar 400 lok. Jadi 400 lok di 3 lokasi. Jadi ini lokasi yang pertama. Yang kita miliki. Nah, artinya bahwa saya hanya menyampaikan ini jenis Kelulut Itama. Dan di sini kita hanya beternak dengan jenis Itama dan Itama Bakri. Nah, ini Itama Bakri kita hanya sedikit, teman-teman. Jadi Itama Bakri kita, nah perbedaannya di sini. Ini koloninya koloni super. Jadi nah, perbedaan di corong. Nah, ini pagi ini mungkin mereka agak sedikit agresif, jadi kita akan mundur. Jadi begini, dengan sebanyak ini lok kita, satu lok dapat menghasilkan minimal paling sedikit 300 mili. Ingat ya, paling sedikit 300 mili, paling banyak 600 mili. Jadi belum ada yang sampai 1 liter. Jadi
yang kita miliki belum ada. Nah, ini 1 bulan jika dipanen rutin itu 2 kali panen. Jadi usia 15 hari artinya 1 bulan hanya 2 kali. Kita dapat menghasilkan madu kurang lebih 30 liter atau 40 liter. Jika musim hujan ya kemampuannya 1 bulan itu hanya 30 liter, tapi kalau tidak hujan bisa mencapai sampai 40 bahkan lebih. Nah, ini saat ini karena cuaca tidak mendukung lebih banyak bipolen. Nah, ini beginilah jenis Itama. Jadi kantong madunya itu besar-besar sejempol jari. Nah, perbandingannya begini. Investasi yang ditawarkan oleh perusahaan atau PT apapun namanya itu tidak pernah menampilkan isi dalam yang pertama. Isi daripada log atau kotak lah ya. Kalau saya lihat di perusahaan itu lebih banyak ke menggunakan kotak. Jadi saya punya juga Lepisep seperti yang pihak perusahaan buatkan videonya. Nah, hasilnya juga sudah jelas. Kalau ini ya kita hanya 30 sampai 40 liter per bulan. Ini jenis Itama yang kantongnya mungkin sebesar jempol. Dan cara panennya menggunakan sedot. Jadi kita sedot menggunakan alat sedot, kemudian kita sedot, kita ambil madunya, kemudian kita tutup kembali. Nah, setelah kita ambil madunya, si koloni-koloni kelurut akan mengisi kembali dan ditutupnya kembali. Nah, itu keistimewaan dari jenis kelurut ini. Nah, sementara Lepisep saya panen yang saya miliki ya mungkin usianya malah 1 tahun. Paling ada itu ya 100-200 mili. Itu udah cukup bagus Lepisep ya. Kalau kita kalikan mungkin dengan faktor pengkali, kita anggap sajalah 5.000 kotak. Dapatnya cuma berapa liter. Kalau kita ngambil perbandingan jenis Itama. Jadi madu Lepisep itu lebih kecil dan prosesnya lebih lama karena sistem panennya tidak menggunakan disedot atau tidak dibuka kantong madunya. Boleh disedot, tidak seperti itu, tidak seperti jenis Itama. Nah, Lepisep kita panen menggunakan sendok lah ya. Kita ambil semuanya, kemudian kita peras. Artinya kantong madu daripada Lepisep itu akan rusak karena kita ambil semuanya. Nah, proses kenapa lama? Karena setelah kita ambil seluruh kantong madu yang ada di dalam kotak Lepisep, otomatis semua koloni akan membuat kantong madu baru dan mengisi kembali. Artinya prosesnya cukup lama. Apalagi jenis Lepisep ini jenis yang kecil. Mungkin lebih ya besar sedikit lah daripada Pusko. Karena Pusko jenis kelulut terkecil di dunia. Lepisep. Nah, itu untuk perbandingan teman-teman atau para mungkin donatur yang memiliki dana lebih untuk mempertimbangkan atau menjadi acuan untuk berinvestasi. Artinya apa yang disampaikan pihak-pihak perusahaan mungkin tidak seperti apa yang kita alami nantinya ya. Dengan terbukti memang banyak mungkin masyarakat yang sudah tertipu dengan investasi seperti ini. Jadi lebih berhati-hati. Mungkin video ini hanya sebagai gambaran untuk teman-teman yang berminat ya, mungkin menjadi perbandingan. Yang kedua, bahwa kotak Lepisep yang ditawarkan itu dengan alasan begitu kita membeli tidak boleh dibuka. Lah, pertanyaannya begini, kalau selama 3 bulan tidak dibuka, terus koloninya itu makannya dari mana? Nah, berkembang biaknya seperti apa? Kemudian tidak ada satu binatang pun yang tidak membutuhkan oksigen, artinya udara. Nah, ini fungsinya bukan hanya sebagai pintu masuk. Jadi ini adalah menjadi
perputaran oksigen yang ada di dalam log. Nah, sementara yang ditawarkan oleh PT dengan kotak-kotak yang begitu banyak, pertama kita tidak melihat koloninya berterbangan pada pintu masuk atau corong ini yang ada pada kotak-kotak, ya, jenis lepisep. Yang kedua, mereka tidak berani membuka, kemudian melihat isi di dalam dari kotak tersebut. Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau di kita, silahkan. Siapapun yang datang ke sini, mungkin ingin mencicipi, ingin menyedot langsung dari kotak ini, kita persilahkan. Mungkin ingin untuk menjadi satu edukasi, silahkan datang. Saya mengharapkan para mahasiswa, pelajar yang ada di Kabupaten Sintang untuk sekiranya bisa datang, silahkan. Alamat kita Jalan Kelam, Aksaya 1 atau dari Tugu Beji, kurang lebih sekitar 600 meter sebelah kiri. Atau nomor WA kita 085752609052 atau di nomor telepon 0853911704. Nah, mungkin teman-teman, ya mungkin itu hanya gambaran dari mungkin rumah kelulut Sintang. Jadi semoga untuk teman-teman yang mungkin berminat atau berinvestasi, yang memiliki modal besar, mungkin ingin usaha, jadi sebagai bahan pertimbangan. Nah, mungkin untuk kalkulasi bahwa di Sintang harga madu kelulut atau trigona ini, Pak, 1 liternya itu Rp400.000 1 liter. Nah, jadi kalau kita kalkulasi dengan hasil yang saya sampaikan tadi, ya mungkin teman-teman bisa membandingkan atau membayangkan. Kemudian ambil perbandingan dalam jangka waktu sekian bulan. Kalau ini 1 bulannya kita 2 kali panen, jarak waktu 15 hari. Nah, kalau lepisep saya punya 1 tahun hanya dapat 100 sampai 200 mili. Itu juga itu koloninya koloni super. Oke, teman-teman, saya akan lanjut. Nah, ini adalah lepisep kita. Nah, itu adalah koloninya, koloni lepisep. Ya. Oke, ini juga lepisep. Ini yang menggunakan kotak Usko. Ini adalah jenis lepisep yang kita punya usia sudah 1 tahun. Jadi ini coba kita buka. Ini tidak pernah dibuka sama sekali. Nah, ini ya, agak agresif, teman-teman. Jadi telurnya cukup banyak, madunya ya inilah madu lepisep. Jadi kita buka. Ini nah ini adalah lepisep usia 1 tahun. Ya, ini madu, kemudian di sini juga madu, terus sampai sini madu. Oke. Nah, ini bipolen, ini juga bipolen. Nah, ini madu dan telur muda. Oke, teman-teman. Nah, ini usia 1 tahun, ya ini perkiraan. Kemungkinan madunya ya paling mungkin ada apa tidak 100 mili. Ini madu lepisep. Kemudian ini ya, madu lepisep seperti kotak-kotak yang disuguhkan oleh para perusahaan. Ya ini kita buka. Nah, inilah perkembangan dari lepisep usia 1 tahun. Oke.
mungkin sekitar 100 mili. Ya, ini kita panen menggunakan apa ya, sendok atau diambil dengan sarang-sarangnya, kemudian kita saring. Oke, kita lihat perkembangannya setahun berikutnya. Saya mungkin akan panen Lepisep ini dengan usia 2 tahun. Jadi untuk perbandingan berapa dapatnya madu selama usia 2 tahun. Oke, lanjut. Oke teman-teman, para pencinta kelut dimanapun berada, jadi itu hanya gambaran mungkin bagi teman-teman yang ingin berinvestasi, ya menjadi referensi atau menjadi bahan masukan bahwa benar atau tidaknya, itu tergantung daripada teman-teman semua. Mungkin saya hanya menyampaikan itu karena terlalu maraknya investasi bodong yang menjanjikan hingga menjadi satu jebakan-jebakan Batman bagi para teman-teman yang berminat untuk berinvestasi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata mungkin yang menyinggung atau membuat tidak nyaman mungkin orang-orang yang mungkin ingin ya jenis menipu atau lain-lain tindak kejahatan. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.